Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nurjana, NIM 1804-2204. Dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian masyarakat, di mana pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhannya dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan skala prioritas tadi, berdasarkan atas sumber yang ada di dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong. Pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat. Dalam pengorganisasian masyarakat pada prinsip pengorganisasian mempunyai orientasi kepada kegiatan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, menurut Ross Murray, dalam pengorganisasian masyarakat terdapat 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah Specific Content Objective Approach, di mana pendekatan baik perseorangan atau promokesa, lembaga swadaya atau badan tertentu yang merasakan adanya masalah kesehatan dan kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan mengajukan suatu proposal atau program kepada instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Contohnya adalah program penanggulangan sampah. Yang kedua adalah General Content Objective Approach, pendekatan yang mengkoordinasikan berbagai upaya dalam bidang kesehatan dalam suatu wadah tertentu, misalnya Posyandu yang melaksanakan 5-7 upaya kesehatan yang dijalankan sekaligus. Yang ketiga adalah Process Objective Approach, pendekatan yang lebih menekankan kepada suatu proses dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pengambil prakarsa, mulai dari mengidentifikasi masalah, analisa, menyusun perencanaan penanggulangan masalah, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan penilaian dan pengembangan kegiatan, di mana masyarakat sendiri yang mengembangkan kegiatan tersebut serta menilainya, di mana masyarakat sendiri menentukan atau mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Yang dipentingkan dalam pendekatan ini adalah partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan. Aspek kedua yang akan kita bahas adalah perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat. Perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat berdasarkan aspek perencanaannya terdapat 2 bentuk, di mana yakni langsung atau direct dan tidak langsung atau indirect. Perencanaan yang bersifat langsung mengandung langkah-langkah identifikasi masalah atau kebutuhan, perumusan masalah, serta menggunakan nilai-nilai sosial yang sama dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut. Sedangkan bentuk yang tidak langsung mempersyaratkan adanya orang-orang yang benar-benar yakin akan adanya kebutuhan atau masalah dalam masyarakat yang jika diambil tindakan-tindakan untuk mengatasi, maka akan timbul manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat berupa badan perencanaan yang mempunyai 2 fungsi, yaitu untuk menampung apa yang direncanakan secara tidak formal oleh para petugas, serta mempunyai efek samping terhadap mereka yang belum termotivasi dalam kegiatan ini. Selanjutnya adalah peranan dan prasyarat menjadi petugas pengorganisasian masyarakat atau community worker. Peranan petugas dalam pengembangan dan pengorganisasian masyarakat terbagi dalam beberapa jenis, antara lain sebagai pembimbing, enabler, dan ahli. Menurut Murray G. Gross, sebagai pembimbing atau guide, maka petugas berperan untuk membantu masyarakat mencari jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat sendiri dengan cara yang efektif. Tetapi, pilihan cara dan penentuan tujuan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan bukan oleh petugas. Sebagai enabler, maka petugas berperan untuk memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam masyarakat untuk diperbaiki. Sebagai ahli atau expert, menjadi petugas
menjadi tugasnya untuk memberikan keterangan dalam bidang-bidang yang dikuasainya. Sedangkan adapun prasyarat petugas ini antara lain yaitu yang pertama yaitu mampu mendekati masyarakat dan merebut kepercayaan mereka dan mengajak untuk kerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dengan baik sumber-sumber daya maupun sumber-sumber alam yang ada di masyarakat dan juga mengetahui dinas-dinas dan tenaga ahli dapat dimintai bantuan. Yang ketiga adalah mampu berkomunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan metode dan teknik khusus sedemikian rupa sehingga informasi dapat dipindahkan, dimengerti dan diamalkan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu mempunyai kemampuan profesional tertentu untuk berhubungan dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, mempunyai pengetahuan tentang masyarakat dan keadaan lingkungannya. Yang keenam, mempunyai pengetahuan dasar mengenai keterampilan atau skill tertentu yang dapat segera diajarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah mengetahui keterbatasan pengetahuan sendiri. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.